Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsai dari Prodi PBSI Angkatan 22. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam alat evaluasi. Apa itu alat evaluasi? Dalam pengertian, alat evaluasi adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang melaksanakan tugas-tugasnya atau mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dan fungsi alat evaluasi juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran. 1. Teknik non-tes. Teknik non-tes adalah skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Biasanya angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama, meletakkannya secara bertingkat dari yang rendah ke yang tinggi. Contoh dari 90, 95 sampai 100 begitu. Yang kedua, teknik tes. Yang dinamakan teknik tes adalah sesuatu yang mencari sesuatu atau mencari kelebihan seseorang atau mencari kelemahan seseorang, seperti itu. Seperti guru mengetes siswanya, memberi pertanyaan tentang pembelajaran, apakah siswa itu dapat menjawab atau tidak. Kan itu guru bisa menilai, oh ini orangnya cerdas ataupun pintar. Kalau tidak bisa menjawab, berarti siswa ini orangnya tidak cerdas atau pintar, biasa aja, seperti itu. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan saya Nailun Muna, pemateri kedua, penyusunan alat evaluasi. Yang pertama, kriteria tes yang baik. Kriteria tes yang baik apabila dapat memberikan data terkait dengan tepat. Tes yang dimaksud adalah tes yang memenuhi syarat validitas, reliabilitas, objektivitas, diskrimiниtas, dan praktikabilitas. Yang kedua, kesesuaian soal TIK. Kesesuaian soal dengan TIK meliputi kesesuaian dilihat dari jenjang kemampuan dan kesesuaian dilihat dari lingkup isi. Yang pertama, kesesuaian jenjang kemampuan. Dalam menyusun butir tes, hendaknya diperhatikan kesesuaian dengan jenjang kemampuan yang terkandung dalam TIK. Jika jenjang kemampuan dalam TIK mencerminkan jenjang ingatan misalnya, maka soal tes hendaknya juga mengukur jenjang ingatan. Yang kedua, kesesuaian lingkup isi. Di samping kesesuaian dalam jenjang kemampuan antara TIK dan tes, hendaknya terdapat pula kesesuaian dalam lingkup isi. Yang ketiga, kesesuaian soal dengan kaidah konstruksi tes. Di samping kesesuaian dalam jenjang kemampuan dan lingkup isi, dalam menyusun soal-soal teks perlu pula diperhatikan kesesuaian
dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penyusunan atau konstruksi tes, baik tes tersebut uraian maupun tes tersebut objektif. Ya, contohnya tes bentuk uraian. Dalam soal-soal tes terbentuk uraian, siswa diminta merumuskan, mengorganisasikan, dan menyajikan jawabannya dalam bentuk uraian. Soal-soal bentuk uraian ini terbagi atas dua jenis, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam merumuskan soal-soal uraian baik bebas maupun terbatas antara lain: 1. Rumusan soal-soal hendaknya jelas, dilihat dari pilihan kata atau istilah yang dipakai maupun struktur kalimatnya. Yang kedua, rumusan soal-soal hendaknya cukup singkat, dalam arti tidak bertele-tele melainkan langsung pada pokok persoalan atau to the point. Yang kedua, B. Bentuk objektif. Dalam soal tes tersebut, objektif ini dikenal dengan bentuk benar salah, pilihan ganda, menjodohkan dan melengkapi atau isian. Kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam menyusun masing-masing jenis atau bentuk soal tersebut antara lain: yang satu, benar-benar salah. Dan yang keempat, langkah-langkah menyusun tes. Secara garis besar ada 3 langkah pokok yang perlu ditempuh dalam menyusun tes, yaitu pembuatan kisi-kisi penyusunan soal dan ditempuh dalam menyusun tes, yaitu pembuatan kisi-kisi penyusunan soal dan perkaitan soal-soal menjelaskan menjadi sebuah tes. Yang A. Pembuatan kisi-kisi agar terdapat kesesuaian antara TIK dan soal tes baik dalam aspek jenjang maupun lingkup isi, perlu dibuat kisi-kisi atau blueprint yang kolomnya berisi pokok-pokok bahan dan jalurnya berisi jenjang kemampuan, ingatan, pemahaman, aplikasi, dan seterusnya seperti terlihat dalam contoh. Yang B. Penyusunan soal berdasarkan TIK yang telah dirumuskan dengan mengacu pada kisi-kisi yang ada. Kisi disusun soal tes untuk menilai taraf pencapaian masing-masing TIK dengan memperhatikan 1. Kesesuaian dalam jenjang kemampuan, 2. Kesesuaian dalam lingkup isi, yang ketiga kaidah-kaidah konstruksi tes, yang ketiga perakitan tes. Setelah siap soal selesai disusun dan ditelaah serta diperbaiki antara lain berdasarkan patokan-patokan di atas, maka dilakukan perakitan untuk menghasilkan suatu tes yang utuh disertai dengan petunjuk pelaksanaannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.